Banyak orang ingin mendirikan yayasan karena mendengar satu kalimat yang terdengar sangat menggoda. Kalau bikin yayasan, pajaknya nol. Sekilas kalimat itu terdengar masuk akal, karena yayasan sering dikenal sebagai lembaga sosial. Ada kegiatan pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, bantuan masyarakat, rumah tahfidz, TPQ, panti, atau lembaga sosial lainnya. Tapi hati-hati, yayasan bukan jalan pintas untuk menghindari pajak. Yayasan bukan tempat menampung uang pribadi. Yayasan bukan tempat menyimpan aset keluarga tanpa aturan. Dan yayasan juga bukan topeng untuk bisnis yang ingin terlihat sosial. Kalau yayasan dibuat hanya karena ingin pajak nol, tetapi uang, aset, rekening, dan kegiatannya masih bercampur dengan pribadi, resikonya bisa panjang. Bukan hanya soal pajak, bisa menyentuh masalah hukum, aset, sengketa keluarga, reputasi lembaga, bahkan kepercayaan masyarakat. Jadi, sebelum mendirikan yayasan, pertanyaannya bukan hanya apakah pajaknya nol. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah yayasan ini sudah siap dikelola dengan benar. Salah kaprah pertama yang paling sering terjadi adalah menganggap yayasan otomatis bebas pajak. Ini keliru. Yayasan memang berbeda dengan PT atau CV. Yayasan tidak didirikan untuk membagikan keuntungan kepada pemilik. Yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Tetapi bukan berarti semua transaksi yayasan otomatis bebas pajak. Yayasan tetap bisa punya kewajiban administrasi pajak, bisa memiliki NPWP, bisa wajib melaporkan SPT tahunan badan, bisa wajib membuat pembukuan, dan dalam kondisi tertentu bisa punya kewajiban pemotongan atau pelaporan pajak. Masalahnya, banyak orang hanya mendengar kata yayasan lalu langsung merasa aman. Padahal yang dilihat bukan hanya nama lembaganya, yang dilihat adalah substansinya. Uang itu masuk dari mana, dicatat sebagai apa, dipakai untuk apa, ada bukti penggunaannya atau tidak, rekeningnya atas nama yayasan atau rekening pribadi, kegiatannya benar-benar sosial atau sebenarnya bisnis yang dibungkus nama yayasan. Inilah yang sering menjadi sumber masalah. Yayasan yang benar bukan yayasan yang menghindari pertanyaan. Yayasan yang benar justru siap menjawab pertanyaan dengan bukti yang rapi. Lalu, apa sebenarnya yayasan itu? Yayasan adalah badan hukum amanah. Artinya, yayasan bukan hanya nama di papan depan, bukan sekedar stempel, bukan sekedar akta, dan bukan sekedar tempat menempelkan kegiatan agar terlihat resmi. Yayasan terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Kata kuncinya adalah kekayaan yang dipisahkan. Begitu harta, uang, tanah, bangunan, atau aset masuk ke dalam yayasan, cara berpikirnya harus berubah. Itu bukan lagi uang pribadi, bukan lagi tanah keluarga yang bisa diambil sewaktu-waktu, bukan lagi aset yang bebas dipakai sesuai selera pengurus. Aset yayasan harus digunakan untuk tujuan yayasan.
Kalau yayasan didirikan untuk pendidikan, maka asetnya diarahkan untuk pendidikan. Kalau yayasan didirikan untuk kegiatan sosial, maka asetnya diarahkan untuk kegiatan sosial. Kalau yayasan didirikan untuk keagamaan, maka penggunaannya, dananya harus mendukung tujuan itu. Disinilah letak amanah yayasan. Yayasan bukan tempat menyembunyikan kepemilikan. Yayasan adalah tempat memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan umum. Kesalahan berikutnya adalah menganggap organ yayasan hanya formalitas. Di dalam yayasan ada pembina, pengurus, dan pengawas. Tiga organ ini bukan pajangan nama di dalam akta. Pembina menjaga arah besar yayasan, pengurus menjalankan kegiatan harian dan administrasi, pengawas memastikan yayasan tidak menyimpang dari tujuan dan aturan. Masalah sering muncul ketika nama-nama ini hanya dipakai untuk melengkapi akta. Ada pembina tetapi tidak tahu arah yayasan. Ada pengurus tetapi tidak membuat laporan. Ada pengawas tetapi tidak pernah mengawasi. Ada rapat tetapi tidak ada notulen. Ada uang masuk tetapi tidak ada pembukuan. Ada kegiatan tetapi tidak ada dokumentasi. Kalau begitu, yayasan hanya terlihat resmi dari luar, tetapi dari dalam tata kelolanya rapuh. Yayasan yang sehat harus punya organ yang aktif, bukan harus rumit, bukan harus seperti perusahaan besar, tapi minimal setiap organ memahami tugasnya. Karena ketika yayasan mulai menerima dana, mengelola tanah, menjalankan sekolah, mengurus TPQ, menerima bantuan, atau bekerja sama dengan pihak lain, semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Organ yayasan adalah pagar amanah. Kalau pagarnya hanya hiasan, maka risiko penyimpangan menjadi lebih besar. Bagian paling sensitif dalam yayasan biasanya adalah aset, terutama tanah, bangunan, rekening, dan dana kegiatan. Di banyak tempat, termasuk di Lumajang, yayasan sering berhubungan dengan tanah. Ada tanah untuk sekolah, TPQ, rumah tahfidz, panti, lembaga sosial, kantor yayasan, atau kegiatan keagamaan. Awalnya semua terasa aman, karena pendirinya masih hidup, keluarganya masih kompak, pengurus masih satu acara, pengurus masih satu suara, masyarakat masih percaya. Tetapi masalah bisa muncul ketika generasi berganti. Ahli waris mulai bertanya, tanah ini sebenarnya milik siapa? Pengurus baru bertanya, aset ini tercatat di mana? Donatur bertanya, dana yang diberikan dipakai untuk apa? Masyarakat bertanya, kenapa rekeningnya masih pribadi? Disinilah pentingnya pemisahan aset. Tanah harus jelas alas haknya, bangunan harus tercatat, rekening sebaiknya atas nama yayasan, dana masuk dan keluar harus ada bukti. Aset yayasan tidak boleh bercampur dengan milik pribadi. Jangan sampai yayasan punya bangunan megah tetapi dokumen tanahnya rapuh. Jangan sampai yayasan terlihat aktif tetapi rekeningnya masih rekening pribadi. Jangan sampai bantuan masyarakat masuk tetapi tidak ada laporan penggunaan. Aset yayasan adalah amanah. Kalau aset tidak jelas, kebaikan bisa berubah menjadi sengketa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Apakah pajak yayasan otomatis nol? Jawabannya tidak otomatis. Yayasan memang bisa menerima bantuan,
sumbangan, atau hibah. Dalam kondisi tertentu, penerimaan seperti itu dapat memiliki perlakuan pajak khusus, tetapi tetap harus dicatat dan dibuktikan. Jangan semua uang masuk langsung disebut donasi, karena dalam praktek istilah bisa menipu. Ada yang disebut sumbangan tetapi sifatnya wajib, ada yang disebut infak tetapi menjadi syarat menerima layanan, ada yang disebut bantuan tetapi sebenarnya pembayaran jasa, ada yang disebut uang kegiatan tetapi tidak pernah dilaporkan. Dalam pajak, yang dilihat bukan hanya nama transaksi, yang dilihat adalah substansi transaksi. Yayasan tetap perlu pencatatan, tetap perlu pembukuan, tetap perlu bukti transaksi, tetap perlu laporan, dan jika ada kewajiban pajak tertentu harus dipenuhi. Jadi yang benar bukan yayasan pasti bebas pajak. Yang benar adalah yayasan harus memahami jenis penerimaan, penggunaan dana, bukti administrasi, dan kewajiban pelaporan. Pajak yang aman bukan pajak yang disembunyikan. Pajak yang aman adalah pajak yang dijelaskan dengan data. Agar mudah dipahami, coba cek yayasan Anda masuk zona mana. Zona hijau adalah yayasan yang rapi dan aman. Akta jelas, organ aktif, aset terpisah, rekening atas nama yayasan, pembukuan rapi, laporan terbiasa dibuat, pajak dipahami. Yayasan seperti ini lebih siap dipercaya karena punya sistem. Lalu ada zona kuning. Legalitas mungkin sudah ada, tapi uang masih bercampur, rekening masih pribadi, aset belum jelas, organ kurang aktif, laporan tidak rutin, pembukuan belum tertib, pajak belum dipahami. Zona kuning belum tentu bermasalah hari ini, tapi rawan menjadi masalah di masa depan. Yang paling berbahaya adalah zona merah. Yayasan dipakai sebagai topeng bisnis. Uang pribadi masuk ke yayasan tanpa dasar. Aset atas nama pribadi tetapi dipakai seolah milik yayasan. Tidak ada laporan, pajak dihindari, organ hanya formalitas. Jika sudah masuk zona merah, resikonya bukan hanya administrasi, bisa menjadi masalah pajak, sengketa hukum, kerusakan reputasi, bahkan konflik keluarga. Maka jangan tunggu masalah datang. Kalau yayasan bisa dirapikan sekarang, rapikan sejak awal. Sebelum mendirikan yayasan, jangan hanya menyiapkan nama. Siapkan juga 5 hal penting ini. Pertama, tujuan yayasan harus jelas. Apakah untuk sosial, keagamaan, atau kemanusiaan? Jangan membuat tujuan yang kabur hanya agar terlihat luas. Kedua, organ yayasan harus aktif. Pembina, pengurus, dan pengawas harus paham tugasnya. Jangan hanya pinjam nama. Ketiga, rekening harus terpisah. Jangan biasakan dana yayasan masuk ke rekening pribadi. Ini bisa membuat pembuktian menjadi sulit. Keempat, aset harus jelas. Kalau ada tanah, bangunan, atau dana awal, pastikan status hukumnya terang. Jangan biarkan aset sosial berdiri di atas dokumen yang lemah. Kelima, laporan harus disiapkan. Laporan kegiatan, laporan keuangan, bukti transaksi, notulen rapat, dan dokumentasi program harus mulai dibiasakan sejak awal. Banyak yayasan bermasalah bukan karena niatnya buruk, tetapi karena sejak awal tidak disiapkan sistemnya. Niat baik perlu rumah yang rapi, dan rumah itu bernama tata kelola. Pada akhirnya, yayasan yang benar tidak takut laporan, karena amanah bukan hanya soal niat baik. Amanah harus bisa dibuktikan dengan akta yang benar, organ yang aktif,
aset yang jelas, rekening yang terpisah, pembukuan yang rapi, dan kegiatan yang sesuai tujuan. Jadi sebelum bertanya apakah pajaknya nol, tanyakan dulu apakah yayasan ini sudah siap dikelola dengan benar, apakah uangnya sudah terpisah, apakah asetnya sudah jelas, apakah pengurusnya bekerja, apakah laporannya siap, apakah tujuannya benar-benar sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Jika Anda sedang menyiapkan pendirian yayasan, perubahan pengurus, penataan aset, atau ingin merapikan administrasi yayasan di Lumajang, mulai dari konsultasi awal yang tenang dan terarah. Tidak perlu buru-buru membuat keputusan. Yang penting arah hukumnya jelas sejak awal. Legallumajang.id membantu masyarakat memahami legalitas yayasan, badan usaha, pertanahan, dan dokumen hukum dengan pendekatan yang rapi, aman, dan tidak memaksa. Untuk konsultasi awal hubungi 0817 286 283 legallumajang.id. Yayasan yang baik bukan hanya sah di atas kertas. Yayasan yang baik harus layak dipercaya.